Dunia berputar pada poros yang pasti. Dalam ruang dan waktu, pengetahuan tumbuh dan berkembang. Ilmu, teknologi, dan seni menjelma menjadi kunci untuk jaminan pelita pada masa yang akan datang. Mencari pada proses meneliti adalah awal pergerakan dalam guratan teknologi dan seni. Maka, transformasi digital adalah perjalanan menuju perubahan. Bila aksara dibahasakan dalam angka, maka membangun bentuk adalah cara mencapai tujuan bersama. Saat ini, layar merupakan jendela dunia. Maka dari berbagai evolusi pendidikan, terbentuklah kami, Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB atau Ditbangdik. Bersinergi dengan visi dan misi ITB, kami diberi mandat dalam penyusunan kebijakan, perancangan, pembangunan teknologi, dan konten pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan 4.0. Bersama-sama dengan kami menjalankan apa yang sedang dibutuhkan, diharuskan, dan dimimpikan untuk dunia pendidikan masa depan. Dalam mencapai tujuan bersama, Ditbangdik terdiri dari 3 bagian: Subdit Perancangan Konten dan Teknologi Pendidikan, Subdit Pembangunan Konten dan Teknologi Pendidikan, dan Sekretariat. Direktorat Pengembangan Pendidikan ITB memiliki visi mewujudkan pendidikan ITB 4.0. Kami memiliki 5 misi. Yang pertama, membangun konektivitas proses pembelajaran bagi sivitas akademika sehingga bersifat borderless. Yang kedua, merancang dan membangun konten dan teknologi pendidikan yang menguatkan kemampuan mahasiswa dalam hard skill dan soft skill. Yang ketiga, mendukung unit lain di ITB untuk memperluas akses pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, mampu melakukan transformasi digital untuk internal unit kerja dan mendukung transformasi digital seluruh ITB. Dan yang kelima, melaksanakan kajian kebijakan yang mendukung implementasi teknologi dan konten pendidikan mutakhir. Guna melakukan percepatan untuk mencapai tujuan, Ditbangdik mendukung penuh dalam pengembangan pendidikan ITB dengan fasilitas terbaik kami. Ragam konten dan aktivitas pembelajaran merupakan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa. Maka dari itu, inilah saatnya berkolaborasi bersama dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan membahagiakan bersama kami, Direktorat Pengembangan Pendidikan Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi adik-adik, mahasiswa baru ITB, berjumpa lagi dengan kami. Tadi sepintas ditayangkan profil terkait
Direktorat Pengembangan Pendidikan tentunya apa saja yang ada dalam di kami, layanan kami nanti akan kita sampaikan lebih jelas lagi. Tentunya Direktorat Pengembangan Pendidikan ini dibentuk pada tahun 2020 sesuai dengan SK Rektor nomor 14 yang berawal Direktorat Pengembangan Pendidikan ini berdiri di tahun 2015 dengan bentukan e-learning. Nah, dengan tahun 2020 dengan peraturan rektor kemudian beralih menjadi Direktorat Pengembangan Pendidikan. Nah, tentunya sekarang ini kami akan menyampaikan apa saja layanan yang ada di kami. Perkenalkan, saya Sandi Ruswandi. Di bagian kami ada di sebelah kami juga ada Bu Alia Paramita Kusuma. Beliau adalah Kasubdit Perancangan Teknologi dan Konten Pendidikan. Saya sebagai Kasubdit Pembangunan Teknologi dan Konten Pendidikan. Baik, selamat berjumpa kembali. Tentunya saya akan memandu kegiatan untuk pagi ini. Yang pertama tadi telah disampaikan pembukaan melalui profil Direktur Pengembangan Pendidikan, dan nanti juga setelah kegiatan yang lanjut akan disampaikan oleh Bu Alia. Baik, selanjutnya mungkin kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya saya sampaikan nih ke Bu Alia. Sebelumnya Bu Alia ini juga beliau selain Kasubdit, beliau juga dosen di stay ya Bu Alia di prodi mana Bu Alia tuh? Teknik Biomedika. Teknik Biomedika, mungkin barangkali nanti adik-adik ada yang masuk ke Teknik Biomedika akan bertemu juga dengan Bu Alia. Baik, mungkin saya persilahkan kepada Bu Alia untuk paparannya. Siap, terima kasih Pak Sandi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, perkenalkan kembali, saya Bu Alia ya. Mungkin kalau yang di STI nanti insya Allah pasti ketemu. Apakah kalau yang teknik biomedika tingkat 2 atau biasanya kalau yang STI lain akan bertemu di mata kuliah pilihan mungkin di tingkat 3 atau di tingkat 4. Nah, selamat datang sekali lagi ke ITB. Selamat ya sudah masuk ITB nih, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mulai belajar. Nah, bagian Ibu hari ini dengan Pak Sandi adalah menerangkan sesuatu yang namanya EduNext. Bisa tolong mulai slide-nya ditampilkan? Oke, sip, sudah terlihat ya slide-nya ya. Ada gajah dada-dada sama ada EduNext PMB 2023. Sebentar. Sip. Nah, agenda kita hari ini ada beberapa. Tadi Pak Sandi sudah memberikan pembukaan dan informasi apa sih Direktorat Pengembangan Pendidikan itu, atau kita biasanya disingkat jadi Ditbangdik. Kalau kemarin mungkin sudah mendengarkan paparan dari Direktorat Pendidikan, Dirdik begitu ya, tentang akun CX, peraturan dan lain sebagainya. Nah, kalau hari ini Ditbangdik itu namanya pengembangan pendidikan. Jadi kita mengembangkan teknologi, kurikulum baru, konten baru dan lain sebagainya. Nah, hari ini khususnya ini yang paling akan langsung dipakai oleh adik-adik adalah EduNext. Jadi pertama tadi kita udah pembukaan, lalu nanti kita akan pengenalan EduNext. Setelah itu kalau masih bingung, mungkin karena baru kenalan gitu ya, ada question and answers, dan lalu kita tutup. Tapi jangan lupa nanti juga seperti kemarin ada kuis ya. Jadi ada kuis itu untuk absensi. Jadi nanti jangan lupa mengerjakan dan jangan lupa memperhatikan biar jawabannya 100. Oke, pertama-tama apa sih EduNext itu? EduNext itu yang kita sebut kalau bahasa Indonesianya Wahana Ajaran Bauran atau WAB. Kalau bahasa Inggrisnya mah Learning Management System atau LMS di Institut Teknologi Bandung di ITB. Jadi LMS itu bahasa awamnya sebenarnya nanti kalau adik-adik melihat materi secara online, ngumpulin tugas dan lain sebagainya, itu ada di LMS tersebut.
LMS EduNext ini asli loh buatan ITB sendiri. Jadi kadang-kadang kan ada yang beli dari luar atau bagaimana. Nah kalau EduNext ini buatan ITB sendiri, baru aktif sejak 2021, jadi pas pandemi. Ini memang respon terhadap pandemi juga. Nah kalau ini respon pada pandemi, sekarang ngapain kok kita masih pakai online segala? Nah soalnya kita pembelajaran di ITB ini namanya pembelajaran bauran, atau bahasa Inggrisnya blended learning. Kalau blended itu kan blending itu dicampur gitu ya. Nah, artinya ini apa? Kita menerapkan blended learning atau pembelajaran bauran supaya pembelajaran kita itu lebih efektif, lebih efisien, dan adik-adik bisa belajar kapan aja, di mana saja, sama siapa saja. Jadi pastinya nanti adik-adik di Jatinangor ada kuliah yang fisik, datang ke kelas, berhadapan dengan dosen, nanti ada praktikum, kerja praktek, dan lain sebagainya. Jadi langsung temennya ada di sebelahnya, dosennya ada di depannya gitu ya. Atau kadang-kadang adik-adik yang di depan, karena kalau belajar di ITB ini nggak pasif, nggak kita waktu SMA mungkin duduk aja, gurunya ngomong, kitanya diem, nyatet gitu ya. Nah kalau di ITB nanti kita banyak yang sifatnya interaktif, jadi adik-adik kadang-kadang mengajari temannya, belajar bersama, bahkan berdiskusi atau kadang-kadang mengajari gurunya juga. Nah, jadi tapi selain kita kuliah di kelas yang memang menyenangkan, karena adik-adik pasti mengalami juga SMA pandemi ya sendiri aja di rumah gitu. Kita ada juga kuliah daring masih terpakai. Kenapa, Bu? Oh, karena macam-macam. Kadang-kadang kita ada dosen dari luar gitu ya. Kalau kita kuliah biasa aja di kelas kan nggak mungkin misalnya ada dosen dari Amerika datang gitu ya. Nah ini kalau kita kuliahnya bauran, bisa saja dosennya mungkin ada di Surabaya, mungkin ada di Ganesha, mungkin ada di Cirebon, mungkin di Amerika, di Jepang, dan lain sebagainya. Selain itu memudahkan juga fasilitas daring ini untuk interaksi yang tidak harus fisik. Misalnya mengumpulkan tugas. Kalau zaman ibu dulu kuliah, ngumpulin tugas itu harus udah dijepret rapih masuk sebelum tata usaha tutup. Kadang-kadang memohon-mohon atau diselipin di bawah pintu gitu. Nah kalau sekarang deadline tugasnya ya bolehlah tengah malam kata dosennya biar ada waktu lebih. Nah adik-adik tinggal dari rumah pencet ceklik upload, nah langsung. Kadang-kadang mau diskusi nanya dosen juga bisa, dosennya bisa menyediakan misalnya forum diskusi online dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran bauran ini walaupun kita sekarang sudah bisa bertemu face to face masih sangat berguna. Seperti sekarang adik-adik nggak usah pagi-pagi mandi pergi ke suatu tempat kumpul sambil ngantuk-ngantuk belum sarapan gitu ya. Ini bisa di rumah masing-masing sambil sarapan atau masih pakai piyama. Oke, nah di EduNext ini bisa apa aja? Tadi udah ada hintnya ya. Kita bisa pertama yang paling mudah adalah mengakses materi kuliah. Jadi materi kuliahnya kadang-kadang ada yang PDF, ada yang PowerPoint, ada yang teks, banyak juga yang video, ada juga yang interaktif, itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu di EduNext adik-adik juga bisa mengerjakan tugas, kuis atau ujian, dan juga jika dosennya menyediakan langsung bisa feedbacknya kelihatan. Ngerjain tugas pilihan berganda nggak pakai dinilai dulu sama dosennya, langsung kelihatan nilainya 70, 80, 100, jangan sampai 30 ya. Oke, lalu jika dosennya mengadakan pertemuan bauran atau VCon itu juga bisa langsung diakses dari EduNext. EduNext juga memiliki forum diskusi, jadi bisa komunikasi dengan teman-teman ataupun dengan dosennya. Selain itu kita juga ada yang namanya survei tengah semester atau kuesioner tengah semester. Ini biasanya diberikan, jadi di tengah semester sebelum atau sesudah UAS diberikan pertanyaan, apakah adik-adik merasa kelas ini mengerti atau tidak pelajarannya? Dosennya suka datang tepat waktu tidak? Jelas tidak? Itu adik-adik bisa memberikan nilai pada dosen. Biasanya kan dikasih nilai gitu ya. Nah ini adik-adik bisa memberikan feedback kepada dosen di tengah dan di akhir semester supaya nanti bisa diperbaiki. Jadi
kadang-kadang dosennya juga nggak nyadar Ibu kalau anak-anaknya teh nggak ngerti gitu. Oh ternyata anak-anak nggak ngerti yang bagian ini, bisa deh Ibu perbaikin nanti setengah semester terakhir begitu. Terakhir, Edunex juga menyediakan fasilitas absensi, tapi absensi ini ada beberapa pilihan. Jadi nanti mungkin ada dosen yang absensinya fisik pakai kertas, ada yang pakai sistem CX Akademik ITB ACID yang kemarin diterangkan, ada juga yang pakai Edunex, jadi bermacam-macam. Nah, kalau gitu Bu, gimana ya caranya saya masuk ke Edunex? Nah, ini ada dua pilihan. Satu, kita langsung masuk linknya edunex.itb.ac.id. Lalu login dengan ITB account. Ini moga-moga kemarin sudah nyoba masuk ke CX ya. Ini akun yang sama yang digunakan untuk login ke akademik ITB AC.id. Alternatif duanya sebenarnya bisa masuk juga lewat CX. Jadi nanti kalau kelasnya sudah ada, sekarang belum ada ya. Ini masuk ke CX, di jadwal kuliah itu ada tautan Edunex-nya. Klik nanti langsung masuk ke kelas yang tepat. Tapi untuk semester ini karena adik-adik masih mahasiswa baru ya, ada beberapa juga yang belum punya akun malahan. Untuk kelasnya memang saat ini belum bisa diakses. Jadi kalau dicoba login, aduh Ibu, saya kok belum bisa login sih? Iya memang, soalnya memang kita masih menunggu, masih tata-tata rumahnya. Jadi kita kalau ada tamu begitu ya kan, oh rumahnya dibersihin dulu, ditata. Nah sekarang dosen-dosen juga sedang begitu, kita sedang menata ruangan. Biar nanti adik-adik masuk kelas begitu ya, oh sudah ada materinya, sudah ada videonya, udah macam-macam. Jadi tunggu sabar nanti tanggal 16 Agustus 2023. Jadi seminggu sebelum masuk. Tapi sebelum tanggal ini, kalau adik-adik penasaran, adik-adik bisa masuk ke Edunex ITB ACID, lalu ada kelas namanya Yuk Berkenalan dengan Edunex. Bisa diakses dari atas, harusnya langsung kelihatan, atau pergi ke paling bawah halamannya, nanti bisa diklik masuk di situ. Jadi ini nggak perlu login. Sedikit catatan, ini ada pesan sponsor baik dari Dirdik maupun Ditbangdik, karena ini sering kejadian. Jadi nanti adik-adik akan melakukan pendaftaran ulang sepertinya ya. Seluruh mahasiswa ini kadang suka lupa harus mengunduh KSM. Jadi KSM-nya harus di-download. Kalau belum di-download, ini nanti dianggap registrasinya belum selesai. Kalau registrasinya belum selesai, nanti dianggap belum terdaftar di kelas tersebut. Sehingga kalau memang belum diunduh, nanti kelasnya nggak ketemu, nggak ada di Edunex. Nah, kalau misalnya saya telat gimana Bu? Wajar ya, pasti ada aja yang telat, nggak apa-apa. Kalau telat, maka bisa mengontak Care Center Edunex. Jadi nanti ngontak kita ini melalui WhatsApp di nomor 0812 186 52480. Ini harus dicatat nggak? Kalau dicatat atau di screenshot boleh. Tapi kalau adik-adik pergi ke Edunex, nanti ada juga logo hijau WhatsApp, itu bisa diklik langsung. Jadi bisa pergi ke sana juga. Kalau mau di screenshot boleh, ada waktu. Ibu tahu anak-anak kalau kuliah online kan suka screenshot ya Pak ya. Atau kadang-kadang kalau di kelasnya suka pada moto PPT sekarang. Nah jadi kalau ada masalah, kita memang sudah menyediakan, ini namanya Care Center Edunex. Tapi masalahnya kan mungkin bisa macam-macam ya adik-adik ya. Jadi misalnya kalau lupa password ITB-nya, kalau ke Edunex kita juga nggak tahu. Adik-adik bisa ke layanan Didik ITB. Ke DTI ITB. Kalau misalnya adik-adik bermasalah ke registrasi atau yang akademis, mungkin bisa ke Didik ITB. Sedangkan kalau misalnya masalahnya lebih ke mahasiswa gitu ya, interaksi dan lain sebagainya, itu bisa dibantu juga oleh Ditmawa. Nanti kan memang ini berhari-hari dikenalkan satu-satu. Namanya banyak tapi mirip-mirip, ya sudah sambil dihafalkan ya sambil belajar. Oke. Nah dari tadi Bu Aliani ngomong aja. Nah kita langsung lihat seperti apa sih Edunex ini cara kerjanya. Terima kasih. Selamat datang di tutorial Edunex untuk mahasiswa. Di video ini kita akan melihat sekilas bagaimana cara menggunakan Edunex untuk kegiatan perkuliahan di ITB. Pertama-tama, bagaimana cara masuk ke Edunex? Buka browser Anda, bisa Chrome atau Edge, lalu ketik URL edunex.itb.ac.id.
edunexp.ac.id. Maka kita akan sampai ke landing page seperti ini. Klik sign in, pilih SSO INA login, lalu masukkan username dan password ITB Anda. Anda dapat menggunakan username dan password yang sama yang dipakai untuk masuk ke sistem akademik atau CX. Biasanya bentuknya nim@mahasiswa.itb.ac.id. Setelah berhasil login, kita akan dibawa ke menu utama Edunex seperti ini. Di sebelah kiri, kita bisa melihat navigation pane utama. Dari homepage, My Courses yaitu daftar kelas yang sedang kita ikuti, to-do list, daftar Vikon, tugas, ujian, diskusi, maupun absensi. Di sebelah panel atas, kita bisa melihat beberapa kelas yang dapat diakses oleh semua orang di ITB. Contohnya, berkenalan dengan Edunex. Di sebelah tengah, kita bisa melihat berbagai kelas yang dapat diambil. Kita juga dapat men-search nama kelas. Sekarang, mari kita lihat My Courses. Di My Courses, kita dapat melihat kelas yang kita sedang terdaftar. Di sini, contohnya, mari kita lihat kelas anatomi dan fisiologi. Setiap kelas akan dibagi menjadi beberapa modul. Di sebelah kiri, kita bisa melihat modul yang seperti daftar isi dari kelas tersebut. Sedangkan konten utamanya ada di panel tengah. Contohnya, mari kita masuk ke modul 1. Di modul 1, kita bisa melihat berbagai materi. Dari presentasi yang bisa langsung dinavigasi di tempat, sampai video yang juga dapat langsung kita setel di sini. Kita Hari klik. ini kita akan mempelajari tentang homeostasis. Kita juga dapat mendownload materi yang sudah diberikan oleh dosen. Contohnya, kita klik dalam bentuk PDF. Selain dapat melihat materi, kita juga dapat mengumpulkan tugas atau mengerjakan kuis di Edunex. Pertama-tama, mari kita coba mengerjakan kuis. Saya klik di sini, di modul 1 ada kuis 1. Nah, di sini terlihat kuis 1, tanggal mulainya, waktu berakhirnya, dan saya bisa klik Start Exam. Dosen akan memberikan pernyataan supaya tidak curang. Mari kita berjanji. Di sini kita bisa melihat ada 2 soal. Waktu yang tersisa di sini 2 menit. Dan kita bisa menjawab soal pilihan berganda. Contohnya, yang bukan bagian dari sel adalah epitel. Kita pergi ke next question. Batas kejut listrik makro berapa ya? Ibu akan mencoba jawab jawaban yang salah. Mari kita finish exam. Are you sure? Yes. Setelah exam berakhir, dosen dapat memilih untuk menunjukkan nilai kepada mahasiswa. Di sini kita bisa melihat nilainya 50 setelah kami refresh. Terakhir, kita akan mencoba mengerjakan tugas. Mari kita kembali ke kelas. Klik My Courses, klik kelas. Kita masuk ke modul 2, yaitu tugas kecil 1. Klik, kita bisa melihat tugasnya berikan contoh fenomena negatif feedback pada tubuh manusia. Di sini ada 2 pilihan. Kita bisa mengetik jawaban langsung atau mengupload suatu file. Di sini akan dicoba mengetik saja jawaban langsung. Saya save answer. Nah, jika di save answer, sebenarnya masih bisa diedit. Namun, jika sudah yakin selesai, maka kita dapat submit. Klik submit. Yes. Maka sukses, kita sudah menyerahkan tugas. Demikianlah kita sudah mengenal sedikit tentang Edunex. Ingat, jika ada masalah, Anda dapat mengontak WhatsApp Care Center Edunex di 0812 1865 2480. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan selamat belajar. Nah, sudah lihat nih ya,
cara kerja EduNext yang simpelnya aja lah, paling sederhana. Nanti bisa dieksplor sendiri karena adik-adik mah lebih jago lah dari ibu dan bapak kalau mengakses website ya Pak ya. Oke, nah sekarang paparannya udah, kita bisa langsung tanya jawab. Adik-adik bisa memasukkan pertanyaan langsung di kolom chat, baik yang berhubungan dengan EduNext terutama, atau kalau ada yang lain kita juga akan coba menjawab. Walaupun mungkin sesuai kapasitas ya Pak ya. Terima kasih. Oh, oke. Baik, ini ada pertanyaan pertama ya. Apakah EduNext? Oh, mangga Pak. Baik, ini sudah ada pertanyaan nih ya. Apakah EduNext dapat diakses melalui smartphone? Nah, ini mungkin karena anak-anak sekarang Bu ya, apa-apa senangnya langsung di smartphone. Di HP silakan. gitu. Siap, terima kasih. Nah, oke. Iya betul, EduNext bisa diakses melalui smartphone. Jadi kalau masuk ke HP lalu ke browsernya ya, mau yang internet, mau Safari, mau Chrome, mau apapun, tinggal masukkan saja sama edunextitb.ac.id. Nah nanti tampilannya mungkin sedikit berbeda karena itu adalah mobile version. Kalau mau yang itu karena disesuaikan jadi tulisannya nggak terlalu kecil-kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau karena satu alasan atau lain alasan adik-adik pengen ngelihat, saya pengen yang web versionnya kayaknya lebih detail gitu, maka bisa juga klik di settingnya request web version. Tapi defaultnya itu sudah mobile version. Jadi gitu, bisa diakses di smartphone. Selain itu, kita sebenarnya bocorannya sedang mengembangkan mobile app-nya juga. Nanti namanya Cognisia, sehingga nanti bisa push notification juga. Kalau sekarang memang kelemahannya, kalau misalnya ada tugas masuk dari dosen gitu, belum tentu gitu ada notification. Nanti lama, kira-kira mungkin 1-2 semester lagi ya Pak ya. Ya. Kita ada saja ya. langsung notifikasi, ting gitu, dosennya ngasih tugas, dosennya ngasih pengumuman. Nggak tahu sih ini plus atau minus ya buat mahasiswa, bisa dicapai di mana aja sama dosennya. Oke. Baik, Terima ini kasih. selanjutnya nih ada yang bertanya terkait akses EduNext butuh VPN ITB gak? Nah, ini. Jawaban singkatnya tidak, bisa diakses di mana saja langsung begitu. Langsung ya, jadi tanpa VPN. Ya. Nah, ada lagi ini, apakah ada panduan untuk penggunaan EduNext? Nah, tadi sepintas sudah disampaikan, silahkan Bu Alia untuk Siap. menyampaikan kembali. Terima kasih. Panduannya jelas ada, walaupun moga-moga sudah cukup intuitif ya. Tapi video tadi akan ada di YouTube Ditbangdik ITB dan adik-adik bisa langsung masuk ke edunext.itb.ac.id lalu melihat di kelas berkenalan dengan EduNext. Kakak-kakak teknisi, saya bisa share screen tidak? Sebentar. Sekalian ditunjukin aja. Betul ya. Sip, ini udah layar saya ya. Oh, betul, ini kursor saya. Nah, ini Ibu belum login ya, karena adik-adik mungkin sekarang belum bisa login. Belum bisa ya. Nah, di sini kalau pergi ke bawah, kita ada kelas namanya berkenalan dengan EduNext. Bisa langsung diklik. Nah, ini Ibunya. Nah, di sini sudah mulai ada informasi. Jadi ada berkenalan dengan EduNext, ada keterangan-keterangan. Di sini ada link untuk video tutorial, untuk FAQ, untuk panduan, atau bisa langsung dimasukkan di modulnya, langsung masuk. Misalnya di modul 2, ini ada EduNext Quick Start, video pengenalan dan FAQ. Jika diklik, di sini ada untuk video pengenalannya. Tinggal disetel langsung bisa juga, jadi nggak usah ke YouTube. Bisa juga baca FAQ-nya. Ini misalnya browser apa yang sebaiknya digunakan, kalau lupa passwordnya gimana, kalau ngumpulin tugas kesulitan seperti apa bisa dibaca. Ini yang quick startnya. Kalau adik-adik pengen baca detail di modul 3, ada panduan menggunakan EduNext PDF. Jadi ada pengenalannya, cara loginnya, mengakses materi, tugas dan ujian. Begitu ya, ini untuk yang basic-basicnya bisa langsung. Dan sekalian Ibu ngasih hint nih untuk link absensi/kuis nanti. Ini ada di modul 1, kuis dan presensi PMB EduNext. Nanti link langsungnya juga bisa diberikan, bisa diakses lewat EduNext atau langsung klik link. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Nah, ini ya, tidak terlalu banyak. Siap, bisa berhenti share screen-nya, terima kasih.
biar bocoran pertanyaannya Ya, nggak terlalu baik banyak. ya. Tadi sudah sangat sebetulnya bagi adik-adik sangat mudah untuk mengikuti EduNeck ini ya, terutama tadi kita sudah memberikan beberapa informasi, bisa langsung diakses, bahkan kalau lebih ingin dalam lagi bisa nanti juga kita ada comment center Bu ya kalau Betul. untuk lebih ini. Jadi sangat mudah untuk adik-adik digunakan di EduNeck ini. Nah, baik, selanjutnya ini ada lagi pertanyaan, EduNeck apakah bisa digunakan untuk repositori, Bu? Nah, ini. Mahasiswa langsung repositori. Waduh, bahasanya tinggi banget ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau yang dimaksud repositori itu adalah dosen bisa menyimpan, kan repositori itu artinya tempat menyimpan begitu ya, bisa menyimpan materi perkuliahan dan arsip hasil pekerjaan mahasiswa di situ, maka ya itu memang fungsi utamanya untuk nyimpan PPT, PDF serta hasil tugas portfolio tugas kalian. Jadi mahasiswa sendiri pun kalau misalnya nih ya ikut mata kuliah tingkat 2 atau tingkat 3 atau tingkat 1 lalu ada saya merasa bangga nih pada tugas ini atau ada materi yang saya rasa penting. Nanti pas udah tingkat 2 atau semester kedepannya, aduh saya waktu itu pernah nih diajarin topik ini. Bisa langsung melihat lagi baik materinya maupun tugas atau ujian yang sudah dikumpulkan oleh adik-adik. Jadi nggak hilang, semuanya terarsip dengan sangat rapih, bisa diakses sampai lulus. Ya. Nah, itu dia adik-adik. Jadi tidak perlu menyimpan juga di yang lain ya, tapi juga bisa nanti mengakses langsung apa yang sudah dikerjakan. Misalkan ada tugas, adik-adik upload. Nah, nanti suatu saat ingin membuka kembali itu masih ada di EduNeck-nya. Jadi kemudahannya itu repositori dalam hal ini dosen menyimpan modul-modul kuliahannya, kemudian juga mahasiswa ketika diberi ada tugas dia mengupload dan di situ tersimpan dengan baik. Jadi punya portfolio sendiri gitu kalau betul, zaman sekarang betul. tuh. Siap. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, saat upload file apakah ada batasan file? Nah ini ya, jadi berapa besar sih batasannya untuk mengupload? Ya, silakan Bu Alia. Siap. Oh ini yang nanya biasanya kalau nggak anak seni rupa SAPPK Yang itu yang biasa filenya lumayan gede-gede gitu. Nah untuk secara umum itu file bisa sampai 100 MB. Buat anak-anak yang teknik biasanya ini udah gede banget. Tapi Ibu tahu kalau buat yang anak-anak yang seni atau yang banyak gambar 3 dimensi dan lain sebagainya mungkin kadang-kadang masih tidak cukup. Nah kalau begitu kasusnya biasanya sarannya adalah untuk mengumpulkan tugasnya bentuknya adalah tautan. Jadi link dari Google Drive atau lainnya. Kalau nggak cukup ya itu solusinya begitu. Bu, ya. Nah baik, selanjutnya ini ada pertanyaan juga nih. Kalau akses EduNeck sekarang memang belum bisa ya katanya CAS authentication file. Nah ini ya silakan Bu Eli ya. Ini pasti sudah mencoba login. Udah Bagus mulai nih inisiatifnya, penasaran, Bu, ya? penasaran. Nah, memang betul karena adik-adik sekarang kan mahasiswa baru ya, lalu belum semuanya akunnya itu terdaftar dengan baik. Ada yang bahkan ada yang masih belum dapat akun, tapi memang karena sekarang belum masuk masa semester baru. Jadi biasanya kita memang setiap berganti semester nanti baru memasukkan mahasiswa barunya dan juga memasukkan kelas yang baru karena sekarang masih periode semester pendek. Jadi memang kalau gagal ya memang gagal karena itu tadi kan Ibu sudah bilang ya baru bisa masuk 16 Agustus. Kalau sekarang bisa mengakses EduNeck tapi tidak pakai login, makanya disediakan kelas yang open tanpa login ya. Yang tanpa login. Ya, jadi kita sekarang EduNeck-nya lagi persiapan Bu ya menyambut. Betul. Menata ya. Jadi silahkan adik-adik nanti kalau ada masanya tadi nanti setelah waktunya langsung bisa melihat ke dalam. Baik, ini ada pertanyaan kembali, apakah EduNeck dapat memunculkan notifikasi pengingat tugas? Nah ini ya, mahasiswa bagi mahasiswa yang suka lupa nanti aduh ada tugas dari dosen ini, dosen itu.
Harus ada pengingat katanya. Betul. Nah ini ibunya mohon maaf dulu ya. Kalau yang pengingat yang terus centung langsung keluar ke adiknya belum bisa. Tapi adik-adik di EduNext di layar utamanya ada tab assignment. Mungkin ibu bisa share ya lagi ya. Nah ini layarnya kalau udah masuk ini ya, ini layarnya ibu, jadi ini agak beda. Ini tampilan dosen, kalau tampilan adik-adik sedikit berbeda. Ini course-nya bisa di search. Nah tapi adik-adik di sini nanti ada tab assignment atau to do list. Nah kalau adik-adik klik tab assignment, maka akan terlihat semua assignment yang ada bisa diurut dari deadline-nya dan statusnya. Kalau exam juga sama, nanti kapan ya kuis gitu, saya jadwal kuis bisa saya cek. Kalau ini to do list itu semuanya, jadi ada Vicon, ada assignment, ada exam. Nah ibu karena nggak ngajar semester pendek ini kosong ya. Selain itu di homepage, di sebelah kanan ada yang namanya kalender. Nah di kalender ini nanti bisa dilihat juga hal-hal yang akan terjadi. Jadi walaupun belum ada notifikasinya, tapi bisa dilihat kalau misalnya dibiasakan, misalnya saya pagi-pagi login dulu lah ke EduNext, saya lihat ada deadline minggu ini apa aja ya, bisa saya siapkan. Nah nanti kalau misalnya ada tugas baru atau benda-benda lain, itu bisa muncul juga di sini ada notifikasi. Jadi itu juga bisa dicek selain itu. Kalau nanti mobile app-nya sudah ada, nah itu bisa yang langsung ke HP adik langsung tugas gitu. Nah itu baru bisa. Tapi untuk sekarang fungsinya baru harus dilihat di adik-adik di to do list atau assignment atau exam. Terima kasih. Iya, terima. Nah adik-adik tadi jadi kalau nanti sudah bisa login, nah salah satunya tadi yang disampaikan Bu Alia bagaimana bisa melihat notifikasi ya di dalam. Nah nanti kedepannya akan mungkin lebih bagus lagi ya. Namanya juga buatan namanya sendiri. Buatan. Jadi EduNext ini betul-betul buatan ITB, disesuaikan dengan kebutuhan ya Bu ya, pengembangannya juga. Baik, ini ada pertanyaan kembali. EduNext apakah bisa digunakan untuk mendownload materi, video ataupun konferensi daring? Nah, silakan dulu ya. Bisa. Nah ini tadi kan udah sebenarnya ditunjukkan di videonya juga ya Betul, Pak ya. betul, ada Jadi videonya, bisa betul. ngelihat file, bisa ngelihat video, dan filenya jika diizinkan oleh dosennya, sekali lagi jika diizinkan Betul. oleh dosennya, bisa di-download. Karena dosen juga bisa mengeset nggak boleh di-download. Dan ada beberapa dosen yang seperti itu ya Pak ya. Betul, iya. Nah baik, kemudian ini ada pertanyaan, permisi Bu, Pak, ya silahkan. Ketika kita masuk ke course tadi akan ditampilkan beberapa modul. Nah kita mengerjakan tugas dan kuis di EduNext-nya menunggu instruksi dosen pengajar atau bisa dikerjakan sekaligus. Sebenarnya ini tergantung dosennya, Dosennya juga karena ya, Bu ya? dosennya yang akan Yang menata, ngeset gitu ya? betul. Betul. Jadi nanti dosen itu bisa menata, misalnya modul ini belum bisa diakses nih karena belum masuk minggunya. Lalu tugasnya juga sudah tahu nanti akan ada tugas, tapi kalau belum waktunya belum bisa Belum dibuka, bisa juga, betul. sama dengan exam dan lain sebagainya. Dan nanti settingnya bisa macam-macam, misalnya dosennya bisa ngasih kuis, adik-adik boleh nyoba sampai 5 kali sampai diambil nilai terbaik gitu misalnya. Itu benar-benar bagaimana nanti masing-masing dosen menata kelas masing-masing. Jadi itu tergantung nanti kepada dosennya ya, dosen yang ada yang memang langsung open, ada yang memang pada saatnya gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari Raden Bagus. Halo Kak, izin bertanya nih, bedanya penggunaan EduNext dan MS Team apa ya? Wah, berarti Siap. ada pengalaman juga nih adik-adik di MS Team. Sudah ya? langsung mencoba. Sudah mencoba. Oke. Silakan. Jadi memang kita di ITB ini ada beberapa layanan untuk pembelajaran. Jadi EduNext dan MS Teams ini kalau untuk mahasiswa sebenarnya mirip. Jadi kalau EduNext itu bisa dosennya menaruh kelas dan menatanya, sebenarnya MS Teams juga bisa dosennya menaruh kelas dan menatanya. Kita di ITB memang memberikan kebebasan pada dosennya
pengen pakai platform apa. Jadi nanti mungkin jangan-jangan ada yang pakai Google Classroom juga ada. Cuman kita memang yang utama dipegang di Direktorat Pengembangan Pendidikan adalah EduNext dan memanage juga untuk kelas MS Teams-nya. Fungsinya mirip-mirip, jadi misalnya sama-sama bisa mengakses materi, sama-sama bisa kuis juga. Tapi mungkin ada beberapa yang di MS Teams itu belum ada, seperti absensi atau nanti ada classroom response system dan lain sebagainya. Jadi tapi ada juga beberapa kelebihannya di MS Teams. Jadi makanya beberapa dosen ada yang prefer ke MS Teams, ada yang prefer ke EduNext. Tergantung kelasnya. Nah, itu ya. Jadi tadi kembali di ITB ini memang ada yang beberapa dosen ya memakai MS Teams, ada juga yang dengan EduNext, tapi kita mengoptimalkan bagaimana EduNext ini bisa dipakai oleh semua dosen Bu ya, oleh semua fakultas bahkan. Nah ini ada pertanyaan dari Muhammad Diki Isra. Apakah PPT yang diajarkan ya pada kelas offline Bu, semuanya akan dimasukkan pada web EduNext? Nah, begini. Di ITB, polisinya dosen itu diberi kebebasan untuk bagaimana cara mengajar. Dengan syarat nanti capaian pembelajarannya baik, artinya kalian selesai kelas bisa melakukan sesuatu, mampu melakukan sesuatu. Kami memang menganjurkan untuk dosen memberikan materi di-upload apakah di EduNext atau di MS Teams atau di tempat lain. Namun itu merupakan policy dari dosennya sendiri. Jadi adik-adik nggak bisa maksa juga dosennya, karena kadang-kadang begini, ada dosen yang berpikiran polisinya kalau saya kasihin semua nanti mahasiswa di kelas tidak memperhatikan karena berpikir tinggal download PPT begitu. Ada juga yang oke, saya kasih sebagian saja PPT-nya nanti, tapi PPT-nya tuh mungkin belum lengkap karena banyak elaborasi di kelas waktu dosennya mengajar. Jadi tetap harus merhatiin ya walaupun dikasih PPT ya. Ada juga yang dosen yang mahasiswa saya kasih semua karena saya percaya sama mahasiswanya nanti bisa mengeksplor sendiri. Karena sebenarnya sekarang PPT dosen itu hanya starting point. Kalian kan punya internet, bisa mengakses, bahkan bisa ngelihat ChatGPT dan lain sebagainya. Hati-hati ya, jangan ngerjain tugas pakai ChatGPT kalau nggak boleh sama dosennya. Ya, tapi jadi sekarang fasilitasnya tuh banyak. Begitu. Dan dosen dianjurkan untuk mengupload, tapi tergantung policy dosennya, kesimpulannya. Betul. Nah, kemudian ini ada pertanyaan kembali, ini EduNext ini mirip Google Classroom, berarti ya Pak Bu. Nah mungkin bagi adik-adik yang pernah belajar ya di Google Classroom, terus kemudian tadi sepintas lihat EduNext, nah itu mungkin Bu Alia kita. Iya betul, cukup mirip. Jadi sebenarnya mirip-mirip semua lah. Ada yang pakai Google Classroom waktu SMA kan, mungkin ada juga yang sudah pernah mencoba MS Teams, ada yang pakai nanti ada yang namanya Moodle dan lain sebagainya. Itu semuanya sebenarnya namanya Learning Management System. Jadi bagaimana memanage pembelajaran secara online. Fungsinya mirip-mirip, betul, hampir sama. Iya, baik. Ya, tentunya kalau EduNext ini disesuaikan dengan kebutuhan ITB Bu ya. Betul, jadi ada beberapa yang khas. Ada beberapa yang khas ITB seperti itu. Contohnya absensinya Pak. Nah, nanti kalau absensi itu dosen bisa nggak cuma centang aja, misalnya kalian baru dianggap absen kalau sudah ikut di forum diskusi atau udah ngerjain tugas tertentu atau pop quiz tertentu. Jadi itu benar-benar sudah terintegrasi ke sistemnya. Ya. Jadi dosen itu akan menyeting absensinya ya Bu ya. Betul. Baik, ini ada pertanyaan kembali dari Juan Christopher. Selamat pagi Bapak Ibu, untuk exam dan quiz apakah menggunakan token seperti CBT dan ada penguncian sistem atau freezer tab untuk mencegah kecurangan ketika online exam? Terima kasih sebelumnya. Nah, Bu, siap. Udah lebih ini Bu. Udah sophisticated lebih, ya anak-anak. Oke. Jawabannya adalah kita memiliki fitur ini. Jadi kita ada namanya Safe Exam Browser yang memiliki fitur tadi screen freeze itu ya kata Mas Christopher. Jadi itu kalau sudah di tab itu tidak bisa keluar ke tab lain. Misalnya nyari saya cari di Google dulu atau tanya ke ChatGPT dulu jawabannya apa nih pertanyaannya Bu Alia begitu ya.
itu ada sistem yang lock seperti itu. Tapi memang kebanyakan ujian besar di ITB, jadi maksudnya UTS, UAS itu polisinya kalau yang ujian pertanyaan lalu menjawab closed book, sifatnya masih fisik ya Pak ya? Fisik, betul ya. Itu policy dari ITB. Tapi kalau misalnya tugas besar atau tugas kecil atau kuis kecil-kecil itu bisa online. Dan apakah dosennya menerapkan safe exam tersebut? Sekali lagi tergantung policy dosennya. Ada juga yang ibu mah percayalah, kalian ngapain sih curang gitu ya. Ada yang oke, kita benar-benar semua pakai safe exam browser, bahkan pakai kameranya, kalau jarak jauh disuruh setel kamera jadi kalian kelihatan ibunya ngawasin layar zoomnya gitu. Itu juga ada yang seperti itu. Baik, ya, kita lanjut. Ada pertanyaan berikutnya. Jika penggunaan EduNext untuk kuis atau ujian, apakah ada kemungkinan server down? Nah, atau login akibat banyak yang akses? Jika iya, cara menanggulangi gimana nih? Kemungkinan selalu ada Selalu ya Pak ada ya. ya, Bu. Oke, nah kemungkinan selalu ada, tapi memang kalau ujian yang high risk, kalau yang ujian besar, biasanya kita mendampingi langsung Betul, ke dosennya. Jadi kita kan ada tentaranya gitu ya. Jadi nanti kalian ada care center, itu di baliknya ada teman-teman, ada Kak Fikri, ada Kak Monita, Kak Teguh yang selalu siap membantu. Nah itu biasanya dikawal, dan biasanya kalau emergency banget kita memang punya cadangan. Jadi kita biasanya punya cadangan apakah di Microsoft Teams atau Google Classroom, just in case salah satu gagal. Karena bukan hanya EduNext aja yang mungkin gagal, Microsoft juga pernah down, Sama Google juga ya. pernah down ya Pak ya. Ya jadi seperti itu. Ya, kita lanjut. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya terkait. Oh, ini sudah tadi ya. Ini sudah. Baik. Nah, ini apakah ini identitas pemberi umpan balik perkuliahan di EduNext akan diketahui dosen yang bersangkutan? Mungkin Anonim ini memang karena ya takutnya nanti kalau misalnya diketahui, mahasiswanya takut kalau bahasa Sunda tadi cirian gitu ya. Jadi apa? Oh, ini nih tadi siapa? Ini Mas anak Christopher ini kritis banget gitu. Misalnya, atau aduh Mbak Alia zaman dulu waktu ibu masih mahasiswa ini kritis banget gitu ya. Enggak kok, ini semuanya anonim. Aman, untuk Bu ya. memberikan mahasiswa kebebasan untuk menyatakan pendapatnya dengan sejujur-jujurnya. Baik, barangkali ada lagi pertanyaan. Ini ada lagi ya. Jika belum memiliki ITB ACC Account. Akun karena belum mendapat NIM, apakah bisa login EduNext untuk kuis hari ini? Nah, Bu, ini udah tadi mungkin menyimak ya. sudah menyimak tapi sedikit kurang menyimak juga. tapi sudah menyimak bahwa ada kuis ya. Nah, sekali lagi untuk kuis hari ini tidak perlu login EduNext-nya. Ketik EduNext ITB ACID, lalu pergi ke paling bawah, ada open class, itu namanya tadi berkenalan dengan EduNext. Di situ di modul 1 atau modul 2 tadi, Ibu lupa malahan. Ada kuis dan absensi, itu bisa langsung diklik di situ, dan nanti tim juga akan memberikan link langsung di Zoom. Bisa ya? Iya, di Zoom ya bisa. Kak Reza ya? Oke, sip. Nanti dikasih sama Kang Reza linknya langsung. Tim siap menyiapkan ya, Bu ya. Berikutnya ini izin Bu, boleh diperlihatkan kembali cara mengakses kuisnya. Oke, boleh. Jadi ini tapi bagus ya kalau sama dosen, nanti kalian jangan takut menyatakan kalau belum ngerti, atau Bu bisa tolong diulangin gitu ya. Dengan syarat nggak kalian lagi emang ketiduran gitu ya, terus aduh Bu tadi nggak kedengeran gitu ya. Diperhatikan ya dosennya ya. Oke, kita coba share screen lagi Kak Reza. Oke, Ibu kembali lagi nih ya ke awal. Ini tadi kan masuk EduNext. Nah, ini EduNext-nya udah sampai bawah. Kalau dari atas nih EduNext-nya di sini ya. Kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di bawah ini ada berkenalan dengan EduNext. Ini bisa langsung diklik. Klik.
Ini maaf ya, ibunya passwordnya kurang bagus. Nah di sini ada kata-kata berkenalan dengan EduNext dan lain sebagainya. Sebelah kiri, modul 1 nih, ada kuis dan presensi PMB EduNext 13 Juli 2023. Klik. Nah di sini langsung kelihatan namanya, bisa langsung masuk. Misalnya Ibu Alia, terus NIM-nya Ibu dulu 132 99001. Fakultasnya Ibu dulu mana stay? Oh ini stay. Terus, nah ini kuis ya, jadi Ibu nggak ngasih tahu jawabannya. Kalian jawab semua sampai bawah. Bisa berikan komentar dan saran juga loh ya. Jadi langsung masuk komentarnya, lalu langsung klik submit. Siap ya adik-adik ya? Sudah jelas ya? Sip. Sudah Kak Reza, terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, ini dari Zahra Sofa. Apakah ITB menggunakan lockdown browser juga? Secara umum tidak. Secara umum tidak ya. Ya. Hanya dalam kasus-kasus khusus ya, Bu, saja. ya? Kalau Betul, misalnya kita misalnya exam yang penting sekali tapi Betul, harus betul. online, Ya. itu dilaksanakan safe exam browsing. Betul, Selain betul. itu biasanya tidak. Tidak. Baik, ini kemudian ada pertanyaan berikutnya nih dari Paikoh Paneria. Permisi Bu, saya izin bertanya, apakah saya bisa mengakses pelajaran dari mata kuliah yang berbeda nih Bu ya, berbeda jurusan. Nah, contohnya saya dari jurusan SITH ingin melihat mata kuliah SBM katanya Bu. Gimana nih? Nah, terima kasih. Ini bagus ya, kita memang harus bisa multidisiplin Betul, gitu. Nggak cuman di jurusannya aja gitu. Jawabannya bisa, tapi minta izin. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, kan nggak boleh selonong boy masuk lewat jendela ya. Pasti ketok dulu, Pak boleh bertamu atau tidak. Nah ini juga sama. Jadi ini prosedurnya namanya sit in. Jika adik-adik ingin melihat, ngintip kelasnya, tapi nggak mau ikut kelas sampai akhir, maka bisa mengontak dosennya dengan berbagai cara ya. Oke, dengan berbagai cara, misalnya mengontak tata usahanya terlebih dahulu atau prodinya terlebih dahulu, tanya, Pak dosen ini bisa dikontak nggak untuk sit in? Nanti, Pak atau Ibu, saya ingin sit in karena saya tertarik pada topik misalnya entrepreneurship gitu ya. Saya SITH tapi saya pengen tahu gimana jadi entrepreneur di bidang biologi begitu. Oh boleh adik, nggak mau ngambil mata kuliahnya? Belum Bu, nanti mungkin kalau misalnya saya benar-benar tertarik, nanti ngambil waktu saya tingkat 3 gitu misalnya. Oh boleh deh kalau gitu sit in. Nah nanti di EduNext, kalau dosennya memakai EduNext, beliau akan memberikan namanya token. Ini mirip kalau yang pakai Google Classroom pasti sudah familiar dengan token ini. Jadi si token ini nanti kalian bisa masuk ke kelas ke EduNext, lalu search kelasnya, lalu klik, nanti ada bisa memasukkan token di registrasinya. Nanti kalau kesulitan itu bisa minta bantuan kakak-kakak di care center juga. Jadi itu bisa, jadi pakai mekanisme namanya sit in, masuknya lewat token, tokennya diberikan dosen. Tapi kalau memang selonong boy masuk ke kelas orang lain, tidak boleh karena kita bertamu begitu ya. Iya, begitu ada aturannya ya. Jadi masih bisa dimungkinkan dengan tadi ya, dengan cara itu. Baik, rupanya untuk sesi tanya jawab ini sudah cukup waktunya, dan apabila nanti masih ada beberapa yang ditanyakan, ini bisa langsung ke kami ya Bu ya, ke Care Center kami. Nanti ada tim yang bisa langsung memandu dan menjawabnya. Baik, mungkin mungkin ini pesan sponsor terakhir untuk kuisnya biar nggak lupa ya Pak ya. Ya, betul, ini betul. Slide yang tadi Kak Reza, yang slide terakhir. Sesudah ini, bentar, ini udah. Nah ini penutupnya ya Pak ya. Jadi biasanya dosen itu kalau di akhir dia juga di awal dia menyatakan kita mau ngapain sih, mempelajari EduNext ya hari ini ya. Nah ditutup juga ditekankan lagi apa saja yang sudah dipelajari dan apa yang harus dilakukan.
Nah, yang harus dilakukan, kuis untuk absensi bisa diakses di link ini bit.ly/edunexpmb23 atau masuk tadi ya kelas perkenalan dengan Edunex di Edunex ITB ACID tanpa login. Deadline-nya jam 23.59 malam ini waktu Indonesia Barat. Tapi dimohon jangan baru masuk udah langsung jadi sangkuriang gitu ya. Nanti saya ngerjain 2358 gitu. Aduh kalau telat nanti disuruh ngulang lagi loh. Benar, ini saya diberi titipan oleh Pak Arief dari ini Direktur Detik. Kalau misalnya tidak absen, mohon maaf adik-adik disuruh ngulang ikut sesi berikutnya. Ya, nanti yang ikut lagi. Ya, jadi itu ya kuis untuk absensi. Lalu untuk kelas Edunex sekali lagi baru bisa mulai diakses 16 Agustus 2023. Jadi dan jangan lupa cetak ke SM ya habis daftar ulang. Terakhir kalau ada masalah kita selalu ada di Care Center Edunex 0812 1865 2480. Iya, Siap. betul. Silahkan bisa juga di screenshot ya. Iya betul, ini biasanya anak-anak suka klik screenshot gitu. Oke kalau gitu siap. Nah udah ya berarti apa ya? Baik, ya, baik adik-adik mahasiswa baru. Itu tadi dari kami dari Direktorat Pengembangan Pendidikan terkait Edunex yang nantinya akan adik-adik juga elaborasi ya Bu ya di Edunex ini, dan tentunya kami mempersilahkan kepada adik-adik kalau nanti ada yang ditanyakan lebih lanjut ataupun ingin lebih tahu detailnya dipersilahkan bisa melalui kami langsung di comment center kami. Nah, ya, terima kasih. Mungkin sekaligus kita tutup. Sekali lagi terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga ke depan akan adik-adik lebih siap ya, lebih termotivasi dalam mengikuti perkuliahan di ITB tentunya, dan tentunya memakai fasilitas-fasilitas yang sudah ada di ITB. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat berjumpa kembali nanti. Selamat berjumpa kembali, betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar ya.